ke sini tertarik, kemudian saya benar-benar ikut di kelasnya. Jadi mereka punya kelas untuk belajar bahasa isyarat untuk orang-orang dengar. Saya sebenarnya bukan bagian dari komunitas mereka ya, jadi alasannya apa saya kurang tahu. Tapi yang sepengetahuan saya, mereka ingin agar orang-orang dengar, teman-teman dengar itu bisa memahami bahasa isyarat, sehingga semakin luas kesempatan mereka untuk bergabung bersama yang lainnya, karena mereka lebih suka disebut dengan teman tuli ya, ketimbang tunarungu, karena tuna itu artinya tidak punya, sedangkan mereka bilangnya saya hanya tidak mendengar saja, selebihnya saya bisa. Kira-kira pesan dan pesan buat project kami yang harus apa ya? Projectnya ya ada etika yang harus dipahami oleh kita orang-orang dengar, bahwa mereka punya komunitas sendiri, mereka punya bahasa sendiri. Kita sebagai orang luar yang ingin masuk ke dalam komunitas mereka, ya kita yang harus menyesuaikan dengan etika mereka. Misalnya ketika kita berbicara dengan mereka dalam bahasa isyarat, yaitu karena kita ingin ngobrol dengan mereka, bukan karena kita ingin memperlihatkan, apalagi mengajar orang lain berbahasa isyarat. Karena bahasa isyarat itu hanya boleh diajarkan oleh orang-orang atau teman-teman tuli. Teman-teman dengar tidak boleh mengajarkan bahasa isyarat. Orang-orang yang boleh ada sertifikasi khusus ya untuk itu, namanya JBI, juru bahasa isyarat. Mereka adalah orang-orang tertentu yang punya hak untuk membantu menerjemahkan ke dalam bahasa isyarat ketika mereka dalam komunitas orang-orang dengar. Misalnya ketika dalam seminar misalnya, atau bahkan kalau sekarang ini sudah ada apa istilahnya, konser musik, konser nyanyi yang mereka menggunakan JBI, dan JBI itu menerjemahkan lagu-lagunya dengan bahasa isyarat. Jadi mereka meskipun tidak bisa mendengar, bisa ikut mendengarkan konser musik, mendengarkan dalam tanda kutip. Ya. Berarti ketika kita ingin mengajari seseorang setidaknya kita mempunyai sertifikat JBI tadi. Ya, JBI itu fungsinya sebenarnya bukan untuk mengajarkan bahasa isyarat. Sekali lagi bahasa isyarat diajarkan oleh orang-orang tuli, teman-teman tuli. JBI itu hanya juru bahasa isyarat, orang yang membantu teman-teman tuli bisa ikut mendengarkan komunitas besar, misalnya ketika ada seminar, ada workshop dan sebagainya. Mereka nggak bisa mendengar. Nah, juru bahasa isyarat tugasnya membantu mereka mendengarkan. Halo Kak, boleh perkenalkan nama kakak siapa? Namaku Rayana, Muhammad Rayana. Nama saya Nabila. Kalau boleh tahu, kakak tahu nggak tentang bahasa isyarat? Tahu tapi nggak bisa itu bahasa isyaratnya. Jadi apakah kakak mengenal bahasa isyarat itu seperti apa? Sekedar tahu sih, tapi nggak bisa bahasa isyarat. Oh, iya. Jadi di bahasa isyarat itu ada dua jenis Kak. Boleh Kak saya sharing? Iya, silakan. Jadi ada Bisindo sama Sibi. Jadi yang Bisindo ini itu digunain buat bahasa sehari-hari mereka. Terus kalau Sibi ini digunain di acara sekolah-sekolah gitu. Yang kedua, apakah kakak mengetahui perbedaan Sibi dan Bisindo? Kenapa? Apakah kakak mengerti perbedaan Sibi dan Bisindo? Oh, nggak tahu. Jadi saya jelasin perbedaannya. Kalau Sibi itu bahasa isyarat buatan
yang meniru tata bahasa Indonesia tertulis. CB dikembangkan untuk mendukung pembelajaran di sekolah. Kemudian untuk Bisindo itu adalah bahasa isyarat asli yang berkembang di komunitas tunarungu Indonesia. Tanpa aturan baku, Bisindo fleksibel dan ekspresif. Kira-kira kakak tahu lebih mendalam lagi nggak? Enggak. Tidak tahu. Iya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, seberapa jauh kakak mengetahui tentang bahasa isyarat? Ya, cuma sekedar tahu aja sih, baik apa gerakan tangan gitu, tapi belum bisa itu paham bahasanya sama sekali. Kemudian yang pertanyaan terakhir nih kak, pendapat kakak terkait bahasa isyarat itu kayak gimana? Berguna sih, bermanfaat ya. Kalau nggak ada sih, kalau misal tunarungu nggak ada kan susah ngomongnya, jadi kan ya adanya bahasa isyarat gitu berguna buat orang apa yang kayak nggak bisa denger gitu, berguna.